Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 21 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, atau yang berpatan dengan tanggal 13 Juli 2020 Masehi, kita dapat memulai talabul ilmi kita walaupun dengan cara belajar jarak jauh. Semoga kondisi ini tidak membuat semangat kita dalam menuntut ilmu kendor, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan kita taufik untuk mengamalkan segala yang telah kita ilmui. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran fikih, dan kitab yang akan kita baca, yang akan kita pergunakan adalah kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1376 Hijriyah. Dan untuk diketahui bahwa insyaallah kitab ini akan kita gunakan sampai kelas 12 nanti, sehingga untuk mapel fikih baik di kelas 10, 11 ataupun 12, kitab yang digunakan adalah sama, walaupun tentu dengan pembahasan yang berbeda-beda. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum, sebagai pembuka bagi perjumpaan kita, maka insyaallah pada hari ini kita akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan ta'riful fiqh, definisi fikih. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan al-ahkamul khamsah, yaitu hukum yang 5 atau hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah seorang hamba. Untuk poin yang pertama, yaitu tentang definisi fikih, penjelasannya ada pada halaman 29 dari kitabnya. Walaupun al-muallif rahimahullahu taala di sini tidak menyebutkan definisi fikih menurut bahasa, beliau hanya menyebutkan dan menjelaskan definisi fikih menurut istilah. Padahal di antara kebiasaan para ulama kita, tatkala mendefinisikan sesuatu, mereka menyebutkan definisi baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi istilah. Maka sebagai tambahan kita katakan bahwasanya al-fiqhu lughatan bima'na al-fahmu. Fikih menurut bahasa artinya adalah pemahaman. Sehingga segala bentuk pemahaman dalam bidang apapun bisa disebut dengan fikih menurut bahasa. Baik pemahaman dalam bidang ilmu dunia ataupun pemahaman dalam bidang ilmu agama, semuanya bisa masuk dalam kategori fikih menurut bahasa. Adapun menurut istilah, maka definisi fikih adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala di paragraf yang terakhir dari halaman 29, yaitu ungkapan beliau, wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-far'iyyati biadillatiha
minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahihi. Saya ulangi, beliau mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati biadillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahihi. Kata beliau, fikih menurut istilah adalah pemahaman seseorang atau pemahaman, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat cabang. Pemahaman tentang hukum-hukum agama yang bersifat cabang dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas yang benar. Dan yang dimaksudkan dengan hukum-hukum agama yang bersifat cabang adalah yang merupakan amalan-amalan yang bersifat zahir, amalan-amalan yang tampak, baik itu yang berupa salat, puasa, zakat, ataupun yang lainnya. Sehingga pembahasan akidah menurut istilah itu tidak bisa disebut sebagai fikih, karena akidah ruang lingkupnya adalah amalan hati, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Kemudian di dalam definisi ini juga disebutkan bahwasanya pemahaman seseorang tentang agama atau hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama yang bersifat cabang itu harus berlandaskan dengan dalil. Dan dalil yang disepakati di dalam Islam oleh para ulama yang merupakan dasar atau landasan sebuah hukum dalam Islam adalah ada 4, seperti yang disebutkan di dalam definisi tadi, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis, kemudian yang ketiga Al-Ijma', kemudian yang keempat Al-Qiyas yang benar. Al-Qiyas yang benar atau Qiyas yang benar. Untuk dalil yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah sudah dipahami semua sudah paham apa itu Al-Quran dan apa itu Sunnah. Adapun 2 dalil terakhir yang disebutkan dalam definisi tersebut, yaitu ijma' dan qiyas yang benar, ini butuh penjelasan lebih terperinci. Maka kita katakan yang dimaksud dengan al-ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang hukum sesuatu pada zaman tertentu. Kesepakatan para ulama tentang hukum sesuatu pada zaman tertentu. Sebagai contoh misalnya, para ulama bersepakat atau berijma' bahwasanya salat yang 5 waktu hukumnya wajib. Para ulama juga bersepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan juga hukumnya wajib. Dan contoh-contoh yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwasanya ijma' atau kesepakatan ini itu harus atau pasti dilandasi di atas landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan ijma'. Kemudian adapun dalil yang keempat yaitu al-qiyasus sahih, qiyas yang apabila diartikan artinya adalah analogi atau mengumpamakan. Dan yang dimaksudkan dengan qiyas dalam agama kita adalah menyamakan
sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dalam hukum, karena keduanya memiliki kesamaan. Saya ulangi, yang dimaksudkan dengan qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah dalam hukum, karena keduanya memiliki kesamaan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya khamr hukumnya haram. Dan yang dimaksud dengan khamr adalah minuman yang memabukkan, yang terbuat dari anggur. Lalu kemudian di zaman kita muncul minuman-minuman ataupun juga benda-benda yang bisa membuat seseorang kehilangan akal apabila mengkonsumsinya. Khamr dalam Al-Quran hukumnya adalah haram. Nah, benda-benda yang muncul di zaman kita, minuman-minuman yang muncul di zaman kita, yang ternyata memiliki kesamaan sifat dengan khamr, yaitu sama-sama memabukkan, itu juga dihukumi haram. Dan dalil penghukuman benda tersebut haram adalah qiyas. Sehingga kita mengkiaskan sesuatu tersebut atau minuman tersebut dengan khamr dalam hal hukumnya yang haram. Sebagai contoh, narkotika atau minuman-minuman yang memabukkan dengan merek yang bermacam-macam, itu semuanya dihukumi haram, walaupun tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Quran ataupun juga dalam sunnah Nabi SAW. Hanya saja karena minuman-minuman tersebut memiliki sifat sama dengan khamr, maka minuman-minuman tersebut pun diberikan hukum yang sama dengan khamr. Inilah secara singkat yang dimaksud dengan qiyas. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan fikih adalah pengetahuan atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat cabang dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas yang benar.